warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas materi biologi kelas 12, yaitu tentang gametogenesis pada tumbuhan. Yuk kita simak. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan sel-sel gamet atau sel-sel kelamin dalam tubuh makhluk hidup. Seperti pada manusia dan hewan, tumbuhan juga mampu menghasilkan sel-sel gamet melalui proses gametogenesis. Nah, gametogenesis pada tumbuhan berbentuk atau anispermae dibagi menjadi dua. Yang pertama, mikrosporogenesis, yaitu proses pembentukan sel gamet jantan pada bunga. Dan yang kedua adalah makrosporogenesis atau megasporogenesis, yaitu proses gamet betina pada bunga. Selanjutnya kita akan membahas mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini terjadi di kepala sari atau antera. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang bersifat diploid atau 2N. Tahapan mikrosporogenesis. Yang pertama yaitu sel induk mikrospora yang bersifat diploid melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Yang kedua, sepasang sel haploid tersebut kemudian melakukan pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu atau yang dinamakan dengan tetrat. Yang ketiga, setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan dua inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti sayuran serbuk sari dan inti generatif. Yang keempat, inti generatif ini nantinya akan membuahi ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Yang kelima, inti generatif mengalami pembelahan mitosis tanpa sitokinesis sehingga membentuk dua inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan 2. Nah, ini adalah gambar dari tahapan mikrosporogenesis. Yang pertama itu ada mikrosporosit atau sel induk serbuk sari yang bersifat diploid. Sel induk serbuk sari ini akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Nah, sepasang sel haploid tersebut akan mengalami pembelahan lagi yang disebut dengan pembelahan meiosis 2. Dari pembelahan ini menghasilkan 4 mikrospora yang bergabung menjadi satu atau yang dinamakan tetrat. Nah, masing-masing mikrospora akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan dua inti sel. Inti sel yang pertama itu namanya nukleus generatif dan inti sel yang kedua yaitu nukleus saluran serbuk sari atau yang dinamakan dengan inti vegetatif. Nah, nukleus generatif ini akan mengalami karyokinesis lagi dan menghasilkan dua inti sel, yaitu nukleus sperma dan nukleus saluran serbuk sari tetap menjadi nukleus saluran serbuk sari. Sporogenesis, satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Satu inti vegetatif tersebut berperan dalam memberikan jalan bagi inti generatif untuk membuahi sel telur atau ovum dan inti kandung lembaga sekunder atau IKLS. Makrosporogenesis atau megasporogenesis. Tempat terjadinya makrosporogenesis yaitu di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji yang mengandung sel induk megaspora. Tahapan makrosporogenesis. 1. Sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium
mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. 2. Kedua sel haploid kemudian mengalami pembelahan secara meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. 3. 3 sel anakan diantaranya mengalami degenerasi. 4. Megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali pembelahan mitosis dan diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. 5. 8 inti anakan yang haploid tersebut adalah 2 inti kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit, dan 1 sel ovum. Proses makrosporogenesis pada tumbuhan Angiospermae. Dalam proses ini terjadi 2 kali meiosis dan 3 kali karyokinesis. Dimulai dari induk spora atau megasporosit yang bersifat 2N atau diploid, mengalami 2 kali meiosis sehingga menghasilkan 4 sel yang bersifat N atau haploid. Di antara 3 sel tersebut mati atau mengalami degenerasi dan yang hidup hanya 1. Lalu, 1 sel tersebut mengalami karyokinesis 1 dari 1 menjadi 2 yang masing-masing bersifat N atau haploid, karyokinesis 2 dari 2 menjadi 4, dan karyokinesis 3 dari 4 menjadi 8 yang bersifat N atau haploid. 8 nukleus tersebut dapat disebut dengan kandung lembaga yang masih muda. Jika kandung lembaga yang masih muda tersebut telah masak, maka akan menempati posisi masing-masing, yaitu 3 bagian kanan atau biasanya di bagian atas, dan 2 di tengah, dan 3 di bawah atau di situ di kiri. 3 nukleus yang di atas itu bernama sel antipoda yang bersifat N atau haploid, dan 2 yang di tengah awalnya berpisah dan bergabung sifatnya menjadi 2N atau diploid yang bernama inti polar atau inti kandung lembaga sekunder. 3 di bawah terdiri dari kanan kiri sel sinergit dan yang di tengah adalah ovum yang bersifat N. Proses ini biasanya bersangkut paut dengan pembuahan ganda yang terjadi pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Hal ini terjadi karena adanya 2 kali proses pembelahan, yaitu pembelahan 1, inti generatif 1 plus ovum menjadi embrio atau zigot, dan inti generatif 2 plus inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma. Hal ini dapat terjadi pada saat tumbuhan mengalami penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik dan akan membentuk saluran vegetatif atau jalur masuknya generatif 1 dan generatif 2 menemui ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Pada saat inti sel vegetatif telah mencapai bakal biji, maka inti vegetatif akan mati atau mengalami degenerasi, dan inti sel generatif 1 akan bertemu dengan ovum menjadi embrio atau zigot. Kemudian inti sel generatif 2 akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma. Fungsi dari endosperma sendiri adalah penyedia cadangan energi bagi embrio atau lembaga dalam proses perkecambahan. Jika dilihat dari sifatnya, inti generatif 1 bersifat N dan ovum bersifat N menjadi embrio atau zigot yang bersifat 2N atau diploid. Sedangkan inti yang kedua, inti generatif 2 bersifat N dan inti kandung lembaga sekunder bersifat N, 2N menjadi endosperma yang bersifat 3N atau triploid. Selanjutnya adalah kuis biologi. Kuis pertama, sebutkan persamaan dan perbedaan antara mikrogenesis dan makrogenesis, minimal 3. 2. Jelaskan bagaimana proses pembuahan ganda dapat terjadi dan sebutkan hasil. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.